Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Lem TV, kali ini kita akan berbicara mengenai pandemi COVID-19. Narasumber kita masih tetap sama, yaitu Ketua Umum DPP FSP Lem SPSI, Insinyur Arif Minardi. Apa kabar Pak Arif? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, damang. Ya. Selama pandemi hampir setahun ini, sudah berapa kali ikut tes? Ya, saya kalau mau ketemu anggota DPR atau ketemu di istana itu selalu dites. Oh, rapid test itu ya? Rapid test. Nggak pernah sih sampai apa namanya. Ya Alhamdulillah. Alhamdulillah negatif terus ya? Nggak sampai swab. Iya, saya lihat kawan Lem TV, Pak Arif ini sangat disiplin. Dalam tanda petik cenderung lebay. Mindahin kursi aja pakai tisu. Saya pernah lihat, ayo Pak, di rest area ya. Rest area memang tempat umum ya. Mau mindahin kursi, ambil tisu dulu. Dicempal gitu bahasa Sundanya ya. Jadi disiplin, patut ditiru. Maka hasilnya Alhamdulillah. Mudah-mudahan seterusnya Pak ya, sampai berakhir nih. Ya, Alhamdulillah. Iya. Ya, kita kan Allah yang kan. Betul, kita berjuang dan berdoa Pak ya. 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 Bagaimana pandangan seorang tokoh pekerja, tokoh ketenagakerjaan, tokoh buruh, yang dulu pernah jadi demonstran PTDI, sekarang juga masih demonstrasi juga, demonstran juga. Ya, Pak Arif Minardi ini, bagaimana Pak Arif menjalani secara umum hari-hari di tengah pandemi COVID-19 ini, Pak? Kantor lancar, rumah gimana? Ya, jadi memang kita membatasi aktivitas. Ya. Ada aktivitas yang tidak bisa ditinggalkan, ya terpaksa kita harus datang. Oh, ya. Fisik ya? Fisik, datang fisik, misalkan ke kantor, ya. ke instansi, mana itu nggak bisa kita hindari. Ya. Ya kita datang, ya dengan protokol, pakai masker, jaga jarak, ya selalu. Cuci tangan. Memang kadang-kadang kita jadi seperti lebay, ya narsis lah jadinya. Ya saya nggak apa-apa lah, mending dibilang lebay atau narsis ya. Gitu. Tetapi yang utama ya berdoa lah, karena bagaimanapun yang namanya manusia suka lupa. Ya kita berusaha, tapi kadang-kadang juga lupa juga. Lupa doa. Ya lupa, maksudnya kadang-kadang kalau ingat ini kan setiap habis pegang apa saya selalu kalau di tempat umum selalu cuci langsung. Setelah pegang apapun saya coba itu. Tapi kadang-kadang orang lupa kadang-kadang kan. Betul. Lupa itulah doa-doa kita. Untuk menutupi kekurangan. Namanya manusia. Nah itu kira-kira begitu. Jadi karena kita suka lupa, melanggar protokol kesehatan maksudnya Pak. Nah untuk menutupi itu supaya nggak lupa, nggak lupa dan supaya yang lupa itu tertutupi, maka doa. Jangan lupakan doa. Karena yang namanya lupa, pas pegang, betul. Nggak ini, ya pasti yang dipegangnya mungkin tidak ada virus, jadi alhamdulillah kan. Nah itu doa-doa kan itu. Betul. Atau ada kiriman paket gitu kan, kita ambil, nah gitu kan, kayak cerita di Amerika itu Pak ya, ada orang yang di rumah terus, tiba-tiba dia positif, dia ingat, oh iya ada paket di depan pintunya, dia lupa cuci tangan, buka paket itu. Nah itu bagi Pak Arif yang juga Ustadz sebetulnya, bukan juga lah, bukan ya, tapi kalau Ustadz definisinya berilmu. Ustadz di komplek mungkin. Ya Pak Arif, secara umum nih, apa pendapat pribadi Pak Arif, bukan sebagai tokoh, bukan sebagai ketua SPSI, sebagai pribadi ini, apa makna pandemi atau wabah virus ini, apa maknanya nih? Hikmahnya lah, hikmahnya apa gitu pagi Pak Arif? Memang bagi orang yang beragama, itu seluruh kejadian selalu ada hikmah. Betul. Ya. Mungkin hikmah pandemi ini adalah tentang pertama kebersihan. Kan kebersihan salah satu dari iman. Iya, dalam perspektif mungkin Islam. Mungkin selama ini kita udah mulai tidak disiplin dengan itu. Ya berapa
ketika kita memakai masker, yang dulu nggak pernah kan minimal berapa virus yang tertahan. Dan hikmahnya juga, kalaupun nggak kena yang dulu mungkin sering sakit, jarang serangan. Oh iya, betul. Coba perhatikan. Betul. Ketika di rumah sakit penuh oleh COVID itu, banyaknya. Karena orang pakai bersih terus, menggunakan masker, sehingga orang jadi jarang yang sakit. Jadi penularan yang non virus, non corona pun. Jadi non corona jadi sehat. Jadi orang kan konsentrasi. Betul. Jadi terjagalah penyakit-penyakit yang lain. Sehingga rumah sakit itu kebanyakan kan banyak coronanya sekarang. Mungkin yang biasa juga ada, tetapi ya namanya penyakit selalu ada kan. Tetapi saya perhatikan begitu. Hanya saja kita ini ketika sakit sedikit saja, wah sudah langsung. Itu. Nah, jadi minimal hikmah itu. Yang kedua, mungkin kita juga harus merenung lah. Kenapa ini terjadi? Ya kan? Banyak yang PHK. Kan orang susah tambah susah itu. Betul. Ya kan? Gitu. Perusahaan bangkrut, PHK. Nah, mungkin juga orang disuruh mulai memikirkan tidak egois. Ya kan? Tidak egois. Kalau banyak yang susah, otomatis nggak aman lah ini itu. Betul. Kan orang harus supaya aman ya harus bantu. Sedekah. Digalakkan sedekah. Kan salah satu untuk menyelamatkan atau tidak kena penyakit atau apa kan sedekah. Banyak-banyak. Itu ya kan. Kemudian ya saya pikir banyak lah. Kalau hikmah dihitung dari situ ya kan, orang banyak berdoa. Jadi setiap saat ingat sama Allah kan. Ingat sama kematian. Setiap saat menghadang. Betul. Karena begitu kena pilihannya cuma dua. Secara medis ya. Sembuh atau masalah. Lewat ya kan. Nah, itu yang hikmah-hikmahnya ya. Jadi ingat sama Allah tuh mulai berdoa terus. Ya kan? Zikrul maut ya. Istilah Islamnya ya. Kalau Islam kan kita disuruh, malah kadang-kadang kain kafan tuh disuruh siapin. Iya kan? Nah itu, jadi banyak sekali hikmah yang jadi di sini. Mungkin juga orang yang biasa hura-hura, berpikir sekarang. Ya di samping memang tidak boleh beroperasi kan, tempat hiburan. Hiburan nggak boleh, dikurangi semua kan sekarang. Kemaksiatan berkurang. Kemudian juga yang lain adalah masalah lingkungan. Ya kan? Udara harus sekarang kan karena ini banyak kegiatan asap-asap itu berkurang banyak. Betul. Sehingga dulu yang namanya itu istilahnya pemanasan global. Mungkin berkurang warming, juga sekarang global warming ya kan sekarang berkurang. Dengan adanya mobil jarang ya kan di Eropa, di Amerika saya lihat itu kan mereka yang paling tinggi. Kalau di kita kan di Jakarta. Kalau di desa jarang. Nah di Jakarta udah berkurang ya? Berkurang, tapi sekarang mulai. Tapi yang kemarin kan selama hampir berapa bulan itu, hampir setahun kan berkurangnya banyak itu. Kalau saya perhatikan di media tuh di CNN, Al Jazeera atau saya lihat perhatian di Euronews ya, di Dewi di mana tuh saya lihat, wah mobil jadi kurang sehingga. Sampai Gunung Pangrango katanya kelihatan di Jakarta itu karena udaranya bersih. Mulai bersih. Itu kan salah satu hikmah juga. Allah membersihkan itu. Jadi memang itu. Tapi tentu Pak Arif, kita tidak berharap Allah tidak dengan cara ini. Gimana caranya supaya Allah tidak negur kita dengan ini? Katakanlah ini teguran Allah supaya kita yang tadi itu ya. Supaya kita jaga kebersihan sebagainya. Nah, supaya tidak terjadi lagi kayak gini, gimana nih? Jangan ditegur dengan COVID gitu loh kira-kira. Jadi gini, mungkin juga faktor pemimpin negara. Imam. Pemimpin negara itu dengan cara ini seluruh pemimpin di dunia sekarang ini oleh Allah disuruh berpikir kan. Gimana caranya ketika ada yang kayak gini. Ini kan masih kematiannya masih di bawah 5%. Coba kalau yang 50% apa enggak? Nah, itu pemimpin negara disuruh berpikir.
bagaimana rakyatnya itu sehat. Selamat dari selamat. Ya, makanan-makanan itu tidak boleh sembarangan. Ini kan flu ini dari binatang. Ada flu burung, flu ini dari kelelawar sekarang. Iya, katanya dari kelelawar. Kelelawar itu. Nah, sekarang kelelawar. Ya. Sekarang pemimpin itu harus mulai lihat binatang yang dimakan oleh manusia itu mengandung apa. Jadi manusia juga kalau bahasa kita kan halalan thayyiban. Halal dan baik. Halal dan baik. Ya bukan binatang ada kelelawar atau apa nggak baik. Tetapi proses memasaknya itu bagaimana supaya binatang itu ternyata tidak menularkan. Gitu. Ya, sehingga ya ini bagaimana pemimpin-pemimpin itu benar-benar memikirkan itu. Tidak hanya ansih ekonomi, politik, rebutan-rebutan itu, tetapi juga memikirkan bagaimana bagi-bagi jabatan. Ya, jabatan, ribut itu, ribut ini. Mikirin, waduh, tim ses ini belum jadi komisaris nih, kemana ya, yang dirombak ya, enggak gitu ya. Gitu, disuruh dipikirkan. Bagaimana itu. Kemudian juga kehidupan rakyat, itu benar-benar ditata. Ya, ketika kayak begini, ini ada orang susah, gimana distribusi makanan? Distribusi sumber daya itu bisa terdistribusi dengan adil. Itu kan toh sekarang yang punya uang juga ada gunanya. Iya makanya kemana juga nggak bisa kemana-mana sekarang. Menteri apa tuh Pak yang bilang belanjakan gajinya katanya. Iya. Itu berarti uang negara kosong Pak ya? Atau gimana? Iya. Belanjakan gajinya. Negara utang terus kan? Utang terus. Iya, saya aja di bawah negara. Nah, kira-kira itulah hikmah ini. Jadi pemimpin itu harus berpikir benar-benar. Jadi hikmahnya berbagai pihak ya. Kemudian, nah, khusus ke kalangan pekerja tadi sudah disinggung. Ada perusahaan bangkrut, ada PHK. Ya kan? Ini yang saya ingin tanyakan ini Pak. Kaitan kopi dengan pekerja nih. Lem itu kan singkatan dari logam, elektronik, mesin. Artinya lem SPSI ini adalah serikat pekerja yang bekerja di pabrik-pabrik yang ada logamnya, ada mesinnya, ada elektroniknya. Pabrik motor, pabrik mobil, pabrik AC, pabrik apa. Nah, sekarang kan musimnya WFH Pak, work from home. Nah, itu para pekerja itu gimana WFH-nya itu? Sekarang dibagi. Jadi mesin-mesin itu mungkin dijalani separuh. Misalnya ada 100 mesin. Kalau mesinnya itu jaraknya jauh ya mungkin nggak ada masalah. Jadi mesinnya juga harus jaga jarak ya? Jaga jarak. Iya, otomatis kan mesin kan jaga jarak mesin itu. Mungkin yang administrasi yang ini bisa. Atau yang tua-tua. Setahu saya di perusahaan-perusahaan di lem itu yang besar. Itu yang tua-tua itu disuruh kerja di rumah. Nah, itu karena yang tua-tua itu ketika kena itu persentase kematiannya tinggi. Bahkan saya baca 50%. Berarti yang tidak operator mesin, bukan operator. Ya, operator rata-rata muda sih. Operator muda. Yang kalau tua itu mulai di administrasi naik, apa gitu ya. Rata-rata umur manajer atau apa. Manajer muda-muda juga, tapi yang khusus tua juga dimulai. Yang tua belum pensiun ya. Yang tidak berhubungan dengan alat berat gitu ya. Ya, yang rawan-rawan, tapi perusahaan itu. Tetapi kan banyak pekerja yang kena. Banyak sebetulnya itu. Karena memang dia berinteraksi. Iya. Apalagi kesadaran juga kadang-kadang masih jauh kan. Nah, itu ya hikmah juga negara gimana menyadarkan rakyatnya itu. Memberikan penjelasan di situ. Nah, yang kesulitan kita itu gini, yang jadi masalah itu. Ada hutang-hutang yang bisa dibayar jadi kesulitan, jadi alasan. Itu yang saya ngalami ya, saya kan masih di PTD ini, yang PHK PTD itu, itu harusnya dibayar, kita jadi apa namanya? Ditunda atau tidak dibayar? Ya tertunda lah. Tertunda. Makin perusahaan makin susah juga. Tapi kan perusahaan negara kan, kalau perusahaan negara harusnya ya negara kan sama aja sekarang negara juga bagi-bagi ini kok. Kalau itu mah udah daripada bagi-bagi uang kasih ke PTDI misalnya kan, dia punya kewajiban sama mantan karyawannya kasih bayar gitu. Oke. Terakhir nih Pak. Terakhir nih Pak, karena durasi kita
singkat. Ya. Terakhir ya. Ini makin ke sini menurut data dari Satgas, jumlah kasus positif kan naik terus. Ya. Bukannya berkurang. Orang negara lain mah ada yang 0 pernah apa dia, kita mah malah ribuan. 1.000, 2.000, 4.000. 10.000 sekarang kan. 10.000 kan per harinya, Pak. Nah, kira-kira penyebab pandemi positif COVID ini terus bertambah di Indonesia apa kira-kira menurut Bapak nih? Ya, kalau orang kan kalau lama-lama kan bosan. Betul. Kesadaran berkurang. Karena lamanya kasus. Ya. Sehingga kesadaran berkurang. Terus kesadaran protokol kesehatan. Iya, kesehatan. Ya. Jadi tidak waspada lagi. Kewaspadaan berkurang. Itu ditambah ada pemahaman yang salah. Pemahaman yang salah maksudnya. Masalah konspirasi lah, inilah, itulah, itu mau konspirasi, mau apa? Faktanya virus itu ada. Faktanya ada kan? Oh, ada yang menganggap ini konspirasi. Iya, padahal seluruh dunia. Iya, ada yang dibuat ini kan gitu ya kan. Tapi di Mekah aja Masjidil Haram haji aja nggak ada tahun kemarin. Iya, apapun faktanya virus ini ada. Iya. Dari mana terserah lah itu urusannya. Tetapi ya ini harus kita jaga kan itu. Iya. Jadi itu yang jadi masalah itu bosan orang. Jadi menurut Pak Arief seandainya Pak Arief sekarang presiden atau menteri kesehatan lah. Ya, jangan langsung presiden. Besi dewasa di luhur. Seandainya Pak Arief menteri kesehatan, apa yang akan dilakukan? Menteri kesehatan kan ngurusin ini kan? Ya. Dan tidak usah seorang pakar kesehatan kan menteri kesehatan. Sebelumnya dulu saya pernah buat itu. Saya coba nulis. Walaupun belum dikirim lah, tapi gini. Belum publikasi. Ya, kan intinya itu ketika ada pandemi itu orang sementara tidak berhubungan. Ya kan? Suami istri. Ya. Itu kalau itu mah beda lagi. Tidak berhubungan suami istri maksudnya. Ya. Bisa juga sih. Atau tidak interaksi, Pak. Tidak interaksi. Kalau tidak berhubungan tidak berkerumun. Tidak berkerumun. Tidak berkerumun, ya kan? Nah, sebetulnya untuk mencegah itu, dulu saya sempat bilang, itu mungkin tim sudah ada lah ya, tapi saya nggak tahu. Tapi bayangan saya, tim itu langsung kalau perlu dipimpin oleh presiden. Ya, tim itu. Jadi tiap hari ada operation room, ada crisis center. Ya. Jadi menteri-menteri itu standby untuk mencegah supaya itu. Oke, hari ini di mana yang banyak? Sana Pak, coba daerah itu siapa saja yang kena, itu isolasi daerah itu. Ya, orang-orang yang ada itu diisolasi. Kemudian semua dibegitukan. Kemudian ada tim yang menyiapkan bagi orang yang miskin, yang kena, yang diisolasi, itu kan dia nggak boleh kemana-mana. Ya. Makanya diberesin. Tentara, polisi dibuat itu. Kan tentara anggap aja ini kan suplai logistik. Jadi logistik disiapkan. Ya itu. Itu operasi kalau presiden yang ngomong semua kan kerja. Iya. Ya kan tiap hari 2-3 jam lah. 45 jam kalau perlu. Ya, sehingga terkontrol. Benar-benar terkontrol itu penyakit. Kalau buat program, ya, di HP, kan HP ini bisa diatur nih, bahwa yang sudah ya namanya nggak ada, tapi HP kita bisa tahu, dekat kita ada yang orang COVID nih, muncul ketika kita masuk ke satu daerah, keluarlah di situ, perhatian. Jarak Anda yang kena COVID 5 meter. Silakan mendekat kalau ingin kena gitu kan. 5 meter. HP kan ada ininya kan? Betul, ada bisa diatur kan? Sensor lah. Iya, sensornya kan bisa ya gimana lah caranya namanya juga. Ya, teknologi kan? Ya. Ojek Gojek aja bisa ya kan? Ya. Sehingga orang sehingga karena dari awal terpantau siapa saja yang sudah berhubungan,
Jadi ada misalnya gini. Berinteraksi Pak, jangan berhubungan. Ya Pak. berinteraksi. Nah, dia mah sensitif dia. Kan kesannya. Dia ketakutan nggak boleh berhubungan. Ketakutan dia. Interaksi. Jadi ada program, ya kan? Karena terpantau yang kena itu, ya kan? Dari awal ya, begitu awal ini ke depan lah ya. Sekarang udah susah mantaunya kan. Dipantau bener-bener yang kena. Program dibuat gimana supaya itu. Orang 10 meter Anda berhubung dengan Covid. Iya. Ya kan? Iya. Kemudian ini Anda jarak 5 meter orang ini nggak kena Covid, tetapi orang yang ini pernah berhubungan dengan Covid. Pernah berinteraksi. Ya kan? Tidak berhubungan ya kan? Salah juga kalau ngomong interaksi gini ya. Ini berhubungan gini ya. Jadi berhubungan ini apa namanya? Nah, ini memang tidak tahu tetapi ini berhubungan dengan orang yang kena Covid. Jadi kemungkinan ada jadi carrier apa istilahnya pembawa. Bisa carrier, bisa apalah. Pokoknya mah dia berhubungan. Jadi semua itu orang HP kan cepet kan? Iya. Nah, itu saya lihat di Australia, di yang baru itu pernah nol dia nggak sehari, beberapa hari nol, buka lagi lockdown, begitu ada naik lockdown lagi, gitu lagi. Iya. Nah tapi itu kan ada control room, ada ruang kendali. Control room ya, ruang kendali yang itu kalau pejabat tinggi langsung kan presiden itu, jadi panglima semua itu dalam kondisi gini diaktifkan sebagai logistik. Iya. Langsung itu daerah itu sehingga bisa dilokalisir. Iya. Oke, daerah ini aman dari orang, ya kan, misalkan, ya kan, kira-kira gitu. Mau ini di situ, gitu loh. Itu juga bisa dipersiapkan, gitu loh, ya. Iya. Kemudian dalam kondisi gini, industri kesehatan dipacu. Misalkan ventilator, ternyata ventilator kita impor terus. Ternyata para orang ITB bisa. Banyak yang bisa ternyata kita. Banyak bisa. Tapi kan kita kesannya enakan impor karena ada komisi, Pak. Ya itulah. Berhubungan tadi itu. Memang komisi ini yang jadi masalah. Komisi semua ada dari fulus. Semuanya karena duit. Iya. Karena ada rupiah kata Om Rama. Kan bayar lagunya nggak boleh itu dulu ya. Iya. Padahal lagu itu bagus itu ya. Iya, mengingatkan. Hanya karena rupiah kan gitu. Nah, itu kalau itu terkontrol kan enak kan? Oh, daerah ini aman loh, silakan. Bebas, ya kan gitu. Nah, jadi industri kesehatan pada saat kondisi ini digalakkan. Iya. Kemudian yang apalagi yang kurang? Pangan. Kan pangan ini tuh. Ya buatlah. Masyarakat itu kalau suruh cari sendiri kan ini nggak bisa. Masyarakat itu diajarin oleh negara, oleh pemerintah. Lu bikin kandang nih dari bahan ini murah ternyata udah. Kalau perlu disubsidi misalnya kan, mau pelihara lele apalah. Sudah di rumahnya kalau halamannya misalkan ada 20 meter persegi, sebaiknya 20 meter persegi itu nanamin apa-apa-apa. Ya. Kalau lahannya 1000, sebaiknya apa-apa-apa. Kalau 100, sebaiknya apa-apa. Kalau nggak ada halaman rumah, apa yang bisa, kan bisa begitu. Ya. Jadi benar-benar seluruh aspek itu pada saat begini direnungkan benar-benar gitu loh. Ya itulah bernegara. Jadi salah tadi kalau saya menteri, presiden aja. Presiden aja, oke. Ya kan tadi pilihan, presiden, menteri dulu deh, kesehatan dulu. Ternyata menteri kesehatan kewenangannya kurang. Langsung aja dah puncak, boleh. Presiden aja, ya kan? Ya. Gitu ya. Jadi ada apa ya? Toh juga ada yang larang saya ngomong saya presiden. Betul, ada kapabilitas, ada kompetensi. Iya. Gitu ya. Yang saya dilarangkan ngomong berhubungan aja. Oleh ahli komunikasi. Ya, supaya tidak mispersepsi. Ya memang ini kayaknya politikus juga. Nah, banyak yang bisa kita kerjakan dalam kondisi begini. Ya. Seluruh sumber daya sejengkal tanah pun itu tidak boleh ada yang sia-sia. Betul. Gitu. Harus diberdayakan, bergerak, harus bergerak.
berproduksi. Produktivitas. Iya. Ya kan? Nah, betul. Alat kesehatan. Terus gimana teknologi canggih ini dipercanggih lagi? Iya. Dimanfaatkan, ya kan? Kayak tadi kan, bikin program. Gua ada yang papasan aja kalau perlu mobil itu begini. Iya. Ada bunyi tret. Oh, itu ada COVID tuh di mobil itu. Sehingga kita bisa ini kan kira-kira gitu. Bisa kontak Satgas ya. Dan itu memungkinkan dalam kondisi begini. Nah, jadi negara benar-benar berpikir. Pertanyaannya, Pak. Bapak sebagai Menteri Kesehatan, Presiden. Mau nggak melakukan itu, Pak? Ya, jadi kalau butuh kemauan, Pak ya. Yang namanya kan Goodwill. Ini kan angan-angan. Oh iya. Jika saya presiden, saya akan melakukan hal seperti itu. Nah, dibandingkan dengan yang sekarang gimana, Pak? Saya begini, sekarang juga sudah berusaha. Oh iya. Tetapi kan cara masing-masing berbeda. Ya kan? Iya. Itu kan pemikiran saya ketika saya merenung, diam, ya kan? Iya. Gimana harusnya negara ini? Oh, siapa tahu suatu saat jadi presiden. Betul. Jadi tadi itu bukan halu, tapi memang faktual. Ada fakta ya, bisa. Kalau presiden jadi yang gregetnya seorang Arief Minardi. Ya. Lamun Pak Arief kan orang Cimahi ya. Orang Sunda. Jawa campuran. Jawa Sunda. Karena lama di Cimahi jadi bahasa Sunda ya. Mun aing mun urang, Pak. Urang malah. Mun urang. Tapi aing ya halus oge. Halus aing, Pak ya. Kan kerambok mah kena aing, Pak. Mun aing jadi presiden, ya COVID nggak akan lama, kira-kira gitu, Pak ya. Ya. Saya punya pemikiran yang tadi itu, Pak, antara lain ya. Bakal gini nih. Udah, Pak, siap-siap aja, Pak. Ya. Siap-siap aja. Ya. Siap-siap naon? Siap-siap. Pokoknya namanya. Baik, kita sampai di sini dulu, Pak. Kita akan kawan Lem TV, kita akan banyak membuat episode-episode lain dengan Pak Arief ini, bukan hanya soal ketenaga kerjaan. Terbukti barusan kita bicara soal kesehatan. Bisa juga ternyata. Oh, Pak Arief multi talenta. Mungkin ke depan kita bicara soal musik. Ya, jadi kan ada Rupiah. Jadi kenal Rhoma Irama juga ini. Ada Bimbo. Saya ya. Di kampung itu budayawan, seniman. Rhoma Irama itu setiap saat. Iya, Judi. Ngeok. Apa sih musiknya tuh? Jadi kita akan bicara bukan hanya soal ketenaga kerjaan, meskipun Pak Arief ini Ketua Umum Serikat Pekerja Federasi Sekretariat Pusat, tema-tema lain kita akan bahas ya. Karenanya jangan lupa like, share, and subscribe ya kanal Lem TV dan pendukungnya Catalyst atau studionya Catalyst.net. Nah, ini masih mitra partner dari Lem TV. Terima kasih Pak Arief, hatur nuhun sudah berbincang-bincang berbagai hal dengan kita di sini dengan saya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.